Si galangan kapal kita ini sejak dulu di 2015 sampai 2017 ada order kapal tol laut. Sekarang 2017 sampai sekarang sudah tidak ada lagi order pembangunan kapal baru di galangan-galangan nasional. Kalau reparasi ada, tapi itu kan nggak gede. Baik, ini menggambarkan betapa flatnya juga permintaan untuk industri galangan kapal. Ini saya akan baca cepat sebentar, Pak Siswanto Rusdi, catatan kami. Ini pemerintah terus berupaya menarik aliran investasi dan tentu saja mengembangkan iklim bisnis dengan UU Ciptaker. Ini banyak menjadi headline. Tetapi dalam draft rancangan PP, ini perihal Free Trade Zone, kemudian ada juga Free Port Zone, maupun RPP kawasan ekonomi khusus, ini akan kita kaitkan dengan topik utama kita, tidak diberlakukan pengenaan bea masuk. Antara lain, tidak ada pengenaan bea masuk anti dumping, kemudian bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan maupun bea masuk pembalasan. Nah, apa yang perlu kita pahami, Pak Siswanto? Bagaimana Namarin memandang hal ini? Sejauh mana efek yang nanti bisa segera timbul jika tidak ada pemberlakuan bea masuk? Jadi bea masuk ini kan tidak adil sebenarnya. Bea masuk itu hanya ada di kawasan-kawasan tertentu. Kalau untuk industri galangan hanya Batam yang menikmati fasilitas bebas bea itu. Sementara galangan yang di luar Batam itu bebannya sangat berat. Itu yang saya bilang tadi, batuk berdarah. Nah, di Batam dengan kemudahan tadi justru barang baja impornya makin tinggi gitu loh, karena jauh lebih murah. Akhirnya dia tidak membeli baja dari dalam negeri, galangan kapal di Batam, dia mengimpor karena itu jauh lebih murah, mungkin marginnya lebih besar, sehingga harga kapalnya murah dibanding dibanding di luar Batam. Baik. Nah, inilah yang menurut saya pelakuan-pelakuan seperti ini khusus untuk galangan kapal sebaiknya ditiadakan saja di dalam RPP itu gitu loh. Untuk yang lain boleh, tetapi untuk galangan, untuk industri baja dia harus diperlakukan setara. Ya, sambil kita perkenalkan sekali lagi apa itu Namarin ke masyarakat. Sejauh mana Namarin sudah bersuara dan menyuarakan aspirasinya agar peraturan seperti ini dihapuskan saja dari RPP? Jadi ini kan memang baru juga ya, tapi kita sudah sering bersuara bahwa galangan kapal itu dia kan sebetulnya supporting system dari industri pelayaran. Jadi untuk menyehatkan galangan kapal, industri pelayarannya dulu yang harus disehatkan. Industri pelayarannya yang harus diberikan banyak perlakuan khusus. Di kita kan industri pelayaran suku bunganya masih 2 digit, di atas 10. Kalau pelayaran industri pinjamannya 2 digit, dia pasti akan beli kapal impor bekas. Dia tidak akan order di dalam, karena di dalam harganya udah pasti mahal. Nah, ini yang dulu kita sudah suarakan. Berdayakan industri galangan dengan memberdayakan industri pelayaran. Kalau galangan sudah berdaya, otomatis pabrik baja bernafas. Sudah disuarakan dan sejauh mana didengar dan responnya seperti apa dari apa yang Namarin suarakan ini? Jadi begini, pemerintah ini memang banyak mengeluarkan deregulasi di zaman pertama, 25 tahun pertama. Tetapi yang diberikan kemudahan itu galangan. Sementara komponen, industri komponen itu nggak dapat. Maksud saya begini, Mas Elmo, komponen di kapal itu ribuan jumlahnya. Nah, kalau ini dimintakan restitusi oleh galangan, sibuk galangan mencatat. Gak efisien juga akhirnya kan. Waktu habis untuk pekerjaan teknis, administratif begini. Kenapa bukan industri komponennya saja yang diberikan kemudahan? Kalau komponen kan mungkin 1 atau 2 saja kan. Dia bisa menyurati pemerintah untuk memintakan restitusi atau kemudahan-kemudahan yang sudah digulirkan. Kalau galangan, waduh, ribuan komponen untuk kapal, Mas Elmo. Jadi menurut saya ini kelemahan pemerintah dalam deregulasi itu tidak tepat sasaran.